Bagus ya. Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Di sini biasa kita membahas tentang masalah seputar kehamilan ataupun masalah ginekologi lainnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu datang, selalu komen, selalu dukung. Terima kasih untuk teman-teman yang baru datang juga. Semoga cocok. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, sekarang langsung ke topiknya. Tentunya di sini banyak teman-teman yang kalau mau naik haji ataupun umroh itu ya kalau bisa kita tidak haid di situ. Ini sudah ada beberapa orang yang datang ke rumah sakit untuk menanyakan supaya tidak haid. Obatnya macam-macamnya apa aja. Jadi sebelum saya bicara, saya akan menjelaskan sedikit bahwa suatu siklus suatu haid ini itu merupakan bagian dari siklus haid yang sebenarnya, yang 30 hari atau 28 hari ini. Jadi keluar darah ini hanya satu fase saja, tidak bisa dilepaskan dari yang lain sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat siklus haid ini, saya ulang sekali lagi, pertama kali dinding akan menebal, lalu di tengah-tengah hari ke-14 mungkin ya ini normalnya akan terjadi ovulasi. Pada saat itulah terjadi pembentukan korpus luteum yang dimana nanti ini akan mempertahankan dinding rahim supaya tidak luruh dulu. Jadi ini menghasilkan progesteron ya. Jadi pada saat nanti ini rusak, progesteron rendah, nah inilah yang akan memicu terjadinya haid. Hal inilah yang akan kita gunakan untuk teman-teman yang kalau mau pergi nanti ke umroh itu kalau bisa progesteron ini tidak boleh rendah. Itu yang akan dipertahankan. Nah sekarang di sini macam-macamnya dulu apa aja. Di sini teman-teman bisa pakai pil KB yang harian itu, ataupun nanti ada pil KB yang progesteron saja, ataupun teman-teman bisa pakai suntik, ya kan? Itu semuanya bisa. Nah di sini untuk teman-teman yang sudah biasa menggunakan pil KB combine, ya maksudnya estrogen dan progesteron, ya, ini teman-teman bisa tetap menggunakan ini dengan tidak meminum 7 pil hari terakhirnya. Berarti maksud saya ya. Jadi teman-teman tuh minum pil aktifnya itu yang selama 21 hari. Lalu pada saat hari kedua-dua teman-teman jangan minum yang pil kosongnya. Lanjutkan lagi dengan pil yang aktif lagi. Jadi teman-teman sudah beli beberapa, lanjutkan itu terus. Nah inilah yang akan memaintain progesteron itu supaya tidak memicu haid pada saat nanti. Itu teman-teman bisa gunakan. Kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan pil ini sebelumnya ya. Nah lalu yang kedua adalah menggunakan pil yang progesteron. Di sini biasanya digunakan oleh teman-teman yang sebelumnya nggak pernah pakai pil KB yang combine begitu. Jadi haid sebelumnya teratur lalu mau pergi. Nah biasanya kita menggunakan yang ini progesteron. Ini biasanya akan digunakan pada saat teman-teman sebelum pergi itu bisa ya. Ini pun bisa digunakan. Nah lalu gimana untuk teman-teman yang sebelumnya menggunakan suntik KB 3 bulan? Sedangkan bulan depan mau pergi, baru suntik ini bulan lalu, sudah 2 bulan nih, apakah masih dalam efek? Itu biasanya memang untuk teman-teman yang baru habis suntik itu 3 bulan itu biasanya kan suka nggak dapat haid. Memang di sini ada efeknya yaitu flag, tapi itu nanti akan dikasih nanti obatnya oleh dokter juga. Tetapi secara umum progesteron ini yang suntik KB ini juga mempunyai efek yang teman-teman tidak dapat haid. Seperti kasus-kasus yang pernah saya bilang ya, suntik itu ternyata tidak dapat haid begitu. Itu bisa digunakan. Hanya nanti kalau misalnya tiba-tiba muncul flek-flek baru mungkin ada tambahan obat yang akan dikasih oleh dokter. Itu bisa teman-teman. Nah lalu yang terakhir ini adalah KB IUD ya, spiral yang mengandung progesteron juga ada. Jadi untuk teman-teman yang ternyata sudah menggunakan ini ya teman-teman nggak usah pusing lagi. Biasanya apalagi sudah jelas teman-teman nggak dapat haid, udah 3 bulan, 4 bulan, bulan depan mau pergi. Ini biasanya masih dalam jangkauan karena masanya itu kan agak panjang itu KB-nya ya. Semuanya mengandung progesteron. Itu untuk menghambat kita terjadinya haid. Begitu. Kalaupun memang ternyata nanti terjadi flek-flek, mungkin nanti ada beberapa yang akan ditambah dosisnya ya tetap itu adalah progesteron. Nah sekarang permasalahan selanjutnya apa? Minumnya kapan? Mulainya kapan? Ataupun yang sebelumnya nggak pernah KB mau minum ini kapan? Karena di sini ada beberapa yang datang 2 bulan sebelumnya, ada yang datang seminggu sebelumnya, ada yang datang macam-macam. Kalau teman-teman udah 2 minggu sebelumnya, 2 bulan sebelumnya sudah datang, itu biasanya tuh kita akan menunggu nih sampai dokter akan menghitung perkiraan haidnya itu nanti kapan. Ini kapan, itu kapan gitu ya. Kalau yang nanti masih akan bisa haid lagi dan teratur gitu kan ya, biasanya akan nanti mulai minum
misalnya tanggal 30 baru mau pergi, perkiraannya tanggal 1 atau tanggal 2 akan haid nih. Nah itu akan haid dulu, nanti selanjutnya baru nanti akan ditahan. Nah menjadi was-was itu kalau misalnya teman-teman yang baru mau pergi 3 hari atau bahkan seminggu sebelumnya gitu kan ya, bahkan ada 3 hari baru mau itu ya. Nah itu nggak apa-apa juga, akan kita kasih obat yang sebenarnya progesteron ini juga. Jangan sampai nanti progesteron itu rendah. Jadi kalau misalnya normal itu hari ke-22 gitu kan ya, atau 21 itu rendah, lalu sudah memicu terjadinya haid, baru nanti kita minum lagi lah pilnya. Itu rasanya kalau sudah mulai haid kayaknya akan sedikit telat ya. Nah jadi semua untuk teman-teman yang mau pergi rasanya bisa menggunakan semua modal kontrasepsi yang ada yang tadi ya. Ya tentunya disesuaikan dengan tempat teman-teman yang ada ya. Rasanya kalau cuma untuk pil-pil semacam ini bahkan di sini saja ada, rasanya di satu Indonesia pun rasanya akan ada. Cuma yang perbedaannya adalah yang mungkin yang paten ataupun yang bukan. Ya di sini juga kan ada juga teman-teman kita yang berpikiran karena sudah mau pergi jauh, lalu juga ya kalau bisa tidak mau ambil resiko, beli juga yang paten. Mungkin itu permasalahannya, nggak semua tempat mungkin ada. Tapi daripada pusing-pusing ngomongin kayak begini kan lebih bagus teman-teman ke dokter ya. Lebih enak ya kan. Jelas pasti kapan diminum kapan enggak. Yang jadi masalah kalau misalnya kayak tempat ini dulu nggak ada dokternya, nah itu yang pusing. Nah untuk yang teman-teman kayak misalnya dulu nggak ada tempat dokternya, ya rasanya bolehlah sesekali datang ke kota untuk ketemu dokter juga ya, konsultasi. Banyak nih yang lihat-lihat YouTube asal segala macam, tahu-tahu di sana haid. Nah jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Semoga teman-teman suka. Akhir kata saya Dr. Revanes, saya mengucapkan terima kasih. Oh baby, don't cry, don't cry.